Sabda Bina Umat pagi ini terambil dari kitab 1 Samuel 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 yang mengatakan, tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujang itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita akan bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Renungan pagi ini berjudul Persembahan yang Hidup. Sekalipun Saul memiliki kelebihan dalam soal paras yang elok, melebihi banyak orang Israel, tetapi ia bukan seorang yang maju dalam inisiatif. Di sini bujang atau pembantu yang menemani Saul ketika mereka mencari keledai-keledai yang hilang sangat penting perannya. Ialah yang memulai inisiatif untuk tidak menyerah, tetapi menemui abdi Allah untuk bertanya, yang pada akhirnya mengubah arah hidup Saul bertemu dengan Samuel, sang abdi Allah, dan mengurapinya sebagai seorang raja atas Israel. Apa yang paling penting dari Saul dan bujangnya itu? Yang paling penting adalah percakapan mereka tentang apa yang harus dibawa kepada abdi Allah itu. Inilah yang kita sebut dengan persembahan. Mungkin lebih tepat disebut stipendium, yaitu pemberian kepada seorang pelayan setelah melaksanakan tugas dan tidak ditentukan oleh intensi sang pelayan tersebut. Karena intensi sang pelayan bukan dirinya, melainkan Allah sebagai sumber berkat. Sejak zaman Israel, sudah terdapat tradisi memberi sesuatu kepada seorang hamba Allah. Umat memberikan makanan atau uang sebagai tanda terima kasih dan rasa syukur atas pertolongan Tuhan yang diberikan seorang abdi Allah, karena telah memberi nasihat, mendoakan, dan menaikkan korban persembahan kepada Allah. Namun, rasanya juga benar bahwa setiap abdi Allah yang benar tidak pernah mengharapkan pemberian dari umat. Pelayanan yang ia lakukan dalam ketulusan adalah wujud dari rasa syukurnya kepada Allah, dan itu lebih dari semua materi yang mungkin ia terima. Apakah pemberian umat memang harus berupa materi atau makanan dan atau uang? Berefleksi pada kisah ini, rasanya tidak ada keharusan. Kita sudah merenungkan pada minggu-minggu sengsara
hingga Paskah, bahwa pemberian diri yang terbesar adalah hidup Yesus sendiri. Karena itu, hidup ini adalah persembahan yang terbaik. Doa kita pagi ini, mampukan kami memberikan seluruh hidup